Karina. Di sini saya ingin memberikan informasi terkait hipertensi atau darah tinggi. Seperti yang kita ketahui ya bahwa ibu sudah menderita penyakit hipertensi sejak 10 tahun yang lalu ya. Ya, jadi sebelumnya belum pernah ada yang mengasih informasi tentang darah tinggi ini, Bu. Mau di masyarakat, di posyandu seperti itu. Kadernya nggak ada. Nah, dari sini saya akan menjelaskan sedikit ya, Bu, tentang hipertensi atau darah tinggi ini. Jadi apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang ini meningkat, Bu, melebihi batas normal. Kan normalnya 120/80 ya. Jadi melebihi di atas 140/90 itu udah termasuk hipertensi ya. Terus apa sih yang menyebabkan hipertensi ini? Nah, yang pertama usia. Resiko seseorang terserang hipertensi semakin besar. Jadi semakin banyak yang bilang juga semakin usianya semakin tua semakin banyak penyakit ya. Iya. Benar, iya. Nah, usia juga mempengaruhi hipertensi ini. Terus juga keturunan pada orang yang keluarganya mempunyai riwayat hipertensi. Kebetulan ibu juga punya ya keturunan dari orang tua. Ya, terus juga obesitas atau kegemukan. Yang terakhir itu merokok, karena zat kimianya dalam rokok itu bisa membuat pembuluh darah menjadi menyempit seperti itu, jadi bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, terus ada tanda dan gejala dari hipertensi atau darah tinggi ini. Sejak yang ibu alami, apa aja yang ibu rasakan? Sakit kepala ada? Ya, sakit kepala, iya. Sakit kepala, terus juga penglihatan ini apa namanya, rada kabur gitu ya. Kayak apa bahasanya? Kayak melayang. Iya, kunang-kunang ya. Iya, terus juga bisa bengkak kaki seperti itu ya, kakinya pada bengkak ya. Terus juga, nah, cara mengatasi pencegahan penyakit hipertensi ini adalah yang pertama diet, Bu. Diet ini juga untuk menjaga agar tidak terjadinya hipertensi. Jadi mengonsumsi diet makanan juga bisa mencegah hipertensi ini. Terus juga dilarang rokok, mengubah kebiasaan mengonsumsi rendah garam. Jadi kalau ibu udah mengetahui kalau ibu punya penderita hipertensi, mulai dari sekarang konsumsi garamnya bisa dikurangin ya. Yang tadinya misalnya sehari bisa berapa sendok garam, mungkin bisa dikurangin. Untuk ibu aja bisa disisihkan seperti itu. Nah, apa pencegahan lainnya dari hipertensi? Yang pertama udah ya tadi, diet rendah garamnya. Terus mengubah kebiasaan hidup. Mengubah kebiasaan hidup ini misalkan yang zaman mudanya ibu mungkin suka makan yang instan seperti itu ya. Kurang mengontrol, namanya anak muda kayak saya juga ya, kurang mengontrol makanan. Terus juga bisa mengubah lagi. Terus olahraganya juga secara rutin, kontrol tekanan darahnya juga teratur. Ibu juga sudah terkontrol ya. Kalau menurut saya sih ibu sudah terkontrol, karena ibu bisa hipertensinya tidak terlalu masih terkontrol. Iya, cara pengontrolannya ibu juga baik dengan berolahraga ya, jalan setiap hari. Terus juga per bulannya ibu setiap bulannya selalu kontrol ke posyandu atau ke puskesmas lainnya. Nah, makanan yang perlu dihindari dari penderita hipertensi ini, yang pertama makanan yang diawetkan seperti makanan siap saji ya itu harus dihindari ya, Bu ya. Terus juga ada daging merah segar, makanan yang berlemak, sama makanan bersantan tinggi. Yang santan juga selain kolesterol hipertensi juga ya, Bu. Iya. Terus juga, nah, di sini juga saya ada ini, Bu. Kalau misalnya ibu lupa, ada anjurannya juga di sini. Nah, di sini juga ada makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Seperti ibu kan sekarang suka mengonsumsi sayuran ya, sudah suka mengonsumsi sayuran, itu bagus banget, Bu. Nah, ada
ya sayuran hijau, ikan-ikan laut yang seperti ikan-ikan yang mengandung omega 3 itu bagus. Iya, daging-daging Iya. Heeh. Terus kayak sayur-sayur yang rebus-rebus juga gitu bagus, kayak bu mentimun, pisang juga bagus, si pisang kukus itu untuk dikonsumsi. Oke, sejauh ini sih sudah. Sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Nggak ada. Berarti ibu sudah memahami ya tentang si hipertensi ini. Coba kalau saya tanya, apa aja bu makanan yang dihindari untuk penyakit hipertensi? Ya, saya duren apa Santan. santan juga. garam Garamnya Gorengan dikurangi. juga sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Kolesterol, iya. Selain kolesterol juga bisa hipertensi ya bu. Iya. Terus ada kolesterol uh-uh. makan juga mesti terbatas. iya benar. Iya. Kalau masih bisa ngontrol sih ibu ya, nggak yang sana sini makan gitu Saya ya. makan nggak sembarangan sih. Terus Gampang-gampang. berarti sekarang udah tahu hipertensi ini penyebabnya apa ya bu ya. Kalau menurut dari ibu, karena ada keturunan juga ya, mungkin dari gaya hidup keluarganya seperti itu. Terus juga Darah kalau tinggi mah dari kurang tidur juga iya bisa. bisa sebenarnya. benar, kurang istirahat ya karena terlalu capek sebenarnya bisa. Terus gejalanya juga tadi ibu sudah mengetahui ya, sakit kepala. Iya. Terus apalagi selain sakit kepala yang ibu tahu? Matanya Mata kunang-kunang. lemas gitu ya bu. Kalau darahnya terlalu tinggi ya, saya pernah tuh saya ke puskesmas sendiri pas di tensi darahnya tinggi ya. Terus dia nggak boleh pulang. Iya, suruh istirahat dulu ya. Kasih obat yang di bawah Bawah lidah. lidah, oh iya. Iya. Terus udah habis itu udah Terus dikontrol lagi, suruh duduk dulu. Bangun. Suruh duduk dulu. Suruh duduk dulu ya. Terus ditensi lagi tuh jangan dikit. kurang baru suruh pulang gitu. Iya. Ini sejauh ini ibu sudah memahami ya. Nah di sini juga kalau ibu lupa ada komplikasinya bu, komplikasi seperti stroke bisa terjadi ya kalau tidak terkontrol. Terus juga serangan jantung, gagal ginjal, sama gangguan penglihatan jika hipertensi atau darah tinggi yang ini tidak terkontrol bisa mempengaruhi banyak penyakit ya bu. Sejauh ini sih yang saya lihat ibu sangat bisa mengontrol hipertensinya karena rajin mengontrolnya, terus juga rajin minum obat ya. Tiap hari. Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian sih bu penjelasan tentang darah tingginya. Nanti mungkin ini bisa ibu simpan aja ya bu. Iya. Oke, kalau kayak gitu saya ini ya bu untuk penjelasan tentang hipertensinya. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.